Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan membagikan tentang kisah Aldi yang terdampar di Samudra Pasifik. Kisah Aldi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa hidup itu sebuah perjuangan. Dalam kisah ini kita diajar untuk tekun, sabar, tak kenal lelah. Kecerdasan dalam mengelola emosi, kecerdasan untuk bertahan hidup, dan juga sikap pantang menyerah. Ini semua akan menguatkan generasi kita, karena berani mati itu mudah. Untuk mati itu sangat-sangat mudah. Akan tetapi, jika berani hidup, kita harus berani menghadapi hidup itu sendiri dengan segala riak, ombak, dan manis pahitnya kehidupan yang pasti akan kita alami. 49 hari terombang-ambing di Samudra Pasifik. Kisah Aldi dari Wori. Kisah Aldi dimulai ketika pertengahan Juli 2018 hanyut terombang-ambing di laut lepas selama 49 hari. Waktu itu hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018. Aldi berkegiatan seperti biasanya. Dia bertugas menjadi penjaga lampu di rumah rakit di lautan. Lampu itu membantu nelayan untuk menentukan arah di laut. Hari itu cuaca tidak bersahabat, angin kencang dan gulungan ombak sangat tinggi, yang berakibat rakit Aldi terlepas. Karena gesekan tali yang kuat pada bantalan rakit temannya, maka rakit Aldi terlepas. Tali rakit Aldi belum sempat terikat pada ponton, sehingga rakit Aldi menjauh kencang karena begitu derasnya arus. Aldi pun berteriak menggunakan HP untuk meminta pertolongan pada teman-temannya. Tapi ternyata teman-temannya tak kunjung datang menolong. Sebetulnya para kapal penangkap ikan dari Pangkalan 2 berusaha menunggu rakit Aldi di rakit yang lain. Tapi karena tidak jelas posisi rakit Aldi, maka Aldi tidak bisa ditemukan. Maklum, Aldi tidak bisa menentukan posisi rakitnya dengan koordinat sebagai patokan. Hari ke hari Aldi harus berjuang untuk bertahan hidup. Dia mengandalkan apa yang ada di rakitnya agar bisa bertahan. Untuk menyambung hidup, Aldi sesekali memancing ikan. Sewaktu gas dan persediaan air masih ada, Aldi bisa memasak ala kadarnya. Namun, ketika semua persediaan gas dan air habis, Aldi harus belajar memakan ikan mentah. Demi bertahan hidup, Aldi harus siap menjalani itu. Aldi berpikir dalam hati, betapa kecilnya aku, betapa tak berdayanya aku, setitik kecil di samudra luas. Sanggupkah aku bertahan? Ataukah ini akhir perjalananku? Aldi ingat satu kata-kata bijak. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Maka kemudian Aldi mendapatkan semangat lagi. Aldi harus bertahan dari hempasan ombak, kencangnya deru angin di lautan, teriknya matahari dan dinginnya malam, di Samudra Pasifik yang teramat luas dan sendirian. Siang itu, Aldi memandang luasnya cakrawala. Sepanjang mata memandang hanya air laut yang tampak. Dia bergumam, Maha besar Allah, pencipta langit, bumi, dan seisinya. Ia sungguh takjub dengan apa yang ada di hadapannya.
Dia merasa teramat kecil dan tak berdaya. Hari-hari Aldi diisi dengan membaca Alkitab dan menyenandungkan lagu-lagu rohani yang bisa memberinya ketenangan. Aldi tak pernah terbayang bahwa dia akan bertemu situasi di mana ia terombang-ambing sendirian di tengah Samudra Pasifik dengan rakit yang sungguh tidak layak untuk melawan arus dan gelombang di samudra luas. Kurang lebih hari ke-7, tampaklah sebuah kapal di kejauhan. Aldi sungguh gembira, pertolongan ada di depan mata. Aldi pun meminta pertolongan, dan kapal itu pun menjawab akan datang menjemputnya, sembari melambaikan tangannya. Akan tetapi, setelah ditunggu-tunggu, ternyata pertolongan itu tak pernah datang. Bahkan suatu siang, Aldi dikejutkan oleh datangnya sekelompok ikan hiu mengelilingi rakitnya. Mereka seolah-olah tahu bahwa Aldi bisa menjadi santapan yang empuk bagi mereka. Aldi berlindung di tengah rakit dengan harapan hiu-hiu itu tidak akan menyerangnya. Sambil berdoa dalam hati memohon pertolongan Tuhan, badannya gemetar melihat hiu-hiu yang mengelilingi rakitnya. Tuhan, tolonglah aku, jerit Aldi dalam hati. Akhirnya hiu-hiu itu pun pergi dengan sendirinya. Aldi sungguh lega perasaannya. Namun ternyata kelegaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba nampaklah ikan raksasa di dekat rakitnya yang kelihatan separuh badan. Seandainya mau, pasti rakit itu sudah dihancur leburkan oleh sang monster raksasa itu. Maka tamatlah aku, pikir Aldi. Ketakutan Aldi mencapai puncaknya. Ini mungkin akhir hidupku. Tuhan, izinkanlah saya bersatu kembali dengan orang tua saya, dengan keluarga saya, dengan teman-teman saya. Tuhan, ulurkanlah tangan. Saya ibarat setitik pasir di lautan. Tangan-Mu-lah yang sanggup melawan saya. Kuasa-Mu-lah yang sanggup menolong saya. Hanya kuasa-Mu, Tuhan. Karena di saat aku lemah, maka aku kuat. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas aku. Tuhanlah yang memampukan aku, yang menguatkan aku. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Akhirnya Aldi mencoba tidur untuk menenangkan diri. Tetapi karena sangat takut, Aldi pun tidak bisa tidur. Minggu berganti bulan. Pada hari ke-46, sebuah kapal berbendera Panama melewati rakit Aldi. Kapal itu sudah melewati rakitnya sejauh 1 mil. Melalui HP, Aldi berusaha melakukan ke kapten kapal bingung. Kok ada sinyal kecil di tengah samudra? Sang kapten kaget setelah melihat ada rakit kecil mengapung, sehingga langsung menyuruh anak buahnya untuk menolong Aldi. Waktu itu persisnya ada di perairan Cuba. Esok harinya sang kapten berbaik hati menghubungi kedutaan Indonesia terdekat. Setelah berkoordinasi, mereka diizinkan membawa Aldi ke Jepang. Aldi lalu dijemput KJRI Osaka di Tokuyama, Prefektur Yamaguchi, Jepang. Dan izin kepulangan Aldi diurus oleh otoritas imigrasi Jepang. Tanggal 8 September 2018, KJRI Osaka mengantar Aldi ke Manado lewat penerbangan dari Tokyo, naik pesawat Garuda Indonesia. Akhirnya Aldi dijemput keluarganya. Kita boleh belajar dari kisah Aldi bahwa berani hidup itu butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh keuletan, dan yang utama, butuh iman yang kuat untuk mengarungi samudera kehidupan. Berani hidup
berani berjuang. Tetap semangat, mari berjuang, jangan pernah menyerah. Terima kasih kepada Kompas TV dan berbagai sumber lain yang sudah memberi inspirasi bagi kita semua. Semoga ini menjadi spirit bagi generasi yang akan datang. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.